padamu untuk selalu bersama menuju hari esok yang bahagia. Tuhan tolong bimbing kami, restuilah tali cinta, kuatkanlah kami berdua agar selalu bersama sampai akhir. Tuhan tolong bimbing kami, restuilah tali cinta, kuatkanlah kami berdua agar selalu bersama sampai. Tuhan tolong bimbing kami, restuilah tali cinta, kuatkanlah kami berdua agar selalu bersama sampai akhir. Kita berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan itu membuat kita berarti. Kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan bagi kita, bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tua dan keluarga besar, serta Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama untuk menyambut kehadiran kedua mempelai bersama. Dalam hidupku berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku. Ya Bapa, tanpa Engkau segala sesuatu sia-sia. Kau akan menjadi saksi juga, dan Engkau yang akan langsung memberkati kedua anak-Mu. Aku percaya bahwa Bapak Ibu semua hadir memenuhi undangan dari kedua mempelai dan kedua keluarga besar untuk memberikan doa, membawa doa dan harapan yang baik bagi Raymond dan Erna. Amin. Hari ini kita bahagia karena kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini.
Kalau Bapak Ibu mau bangkit berdiri boleh, kita akan mengucap syukur atas kasih setia yang diberikan Tuhan atas kita semua. Silakan kita semua yang bangkit berdiri sama-sama, ayo. Bersama kita nyanyi ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kuasaku dan indah, tanpa memandang di antara kita. Yuk gandengan tangan sama-sama yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Katakan pada saudara sebelah kiri kanan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya mau dengar Bapak Ibu yang nyanyi lagu ini. Tahu semuanya kan? Ah, haleluya. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Saya nggak ikut nyanyi, tapi Bapak Ibu aja saya mendengar suaranya. Yuk sama-sama katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia. Amin. Berkumpul bersama saudara semua. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, rasaku dan indah, tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi gandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari saat ini bersama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagi oh haleluya. Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kami bersorak tinggikan namamu. Sekali lagi ya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Yesus itu mau. Kini kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Apa kau menaikkan ucapan syukur? Haleluya.
sukacita. Di dalam Dia ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang akan memberikan kita sukacita, kesegaran, kemenangan, kelepasan, dan jawaban atas setiap doa kita. Pagi hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Isi hati kita kepada Tuhan.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempatmu. Ini nyanyi rumput. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Bapak kami yang baik dalam surga, Bapak terima kasih buat siang yang baik ini. Karena Tuhan sudah tidakkan kami tempat ini dengan sukacita. Bapak kami bersuka cita Tuhan, karena kalian anak-Mu, Raymond dan Erna, sementara Tuhan akan mereka menerima perjanjian yang ada daripada Tuhan. Agar mereka Bapak kiranya Bapak dapat menerima pemberkatan nikah yang daripada Tuhan kami yang Tuhan berikan. Katakan kuasa-Mu Bapak, kami sehati di dalam nama Yesus. Segala gangguan setan yang bisa jahat, kami singkirkan, kami tolak, kami teruskan kuasa-Mu. Menyangkut dan sekalian berkuasa mengaku menghalangi kami ibadah berkat ini. Bapak aku hamba sebagai seluruh berkat-Mu pada hari ini. Bapak ulah berkati aku hamba-Mu. Sembunyikan aku di belakang salib. Biarlah Bapak kau dalam berkata-kata yang kami pikir aku hamba-Mu. Sehingga keluar dari mulut tak pikir aku hamba-Mu Bapak. Bukalah aku hamba-Mu yang berkata-kata, tapi kau sendiri yang berencana. Sehingga semua hamba yang datang pada hari Bapak dapat dikuatkan oleh firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Berterima lakukan sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan sudah berucap syukur. Dan kami sambut firman Allah penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Tuhan. Kita akan melihat apa arti daripada pernikahan ini. Itu yang terbaik. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, Yesus tidak akan membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah diperhitungkan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
firman Tuhan yang dapat menguatkan arti daripada pernikahan kudus itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya pertama-tama memperkenalkan diri. Saya pendeta muda juga sendiri dari GKKI Cinta Kasih Kota Binjai. Saya punya istri satu dan anak dua-duanya perempuan. Satu sudah menikah, satu lagi belum. Yang kecil masih kuliah. Puji Tuhan, kami tinggal di Binjai. Kalau kampung saya, Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Kamilah perbatasan Kecamatan Tigapanah dengan Kecamatan Munti. Maka kita lihat firman Tuhan kita berkata, demikianlah Jauh Yesus, tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya jika sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh menceraikan oleh manusia. Orang yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan, mereka akan meninggalkan orang tuanya laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bersatu dengan suami istri, seperti yang kita lihat di Raymond dan Erleni. Dan banyak kita ini orang tua, kadang-kadang udah berumah tangga pun anak kita mau tetap kita jadi supirnya. Kalau tetap kita jadi supirnya, percayalah ibu, berumah tangga anak itu akan pecah. Itulah maka orang Karo bagus. Begitu siap dia berumah tangga, jauh kak anakku katanya. Tutup dari kami pulang utang juga perlas nanti opini. Langsung dipisahkan dengan orang tua. Sebab apa? Supaya dia tahu bagaimana pahit getirnya hidup ini untuk mencari makanan itu. Maka oleh karena itu, tergantung orang yang sudah diberkati itu. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi kalau kita mengandalkan orang tua, percayalah Raymond, percayalah Erna, paling si muda. Sesudah itu, sudah selamat tinggal aku. Makanya oleh karena itu, bagus seperti saya bilang tadi. Begitu dia berumah tangga, cari tempat kontrakan. Hidup mandiri. Dia sudah tahu, nggak ada garam, nggak ada beras, nggak ada ikan begitu. Jadi sudah tahu berusaha. Dan pertama-tama yang paling diutamakan dalam hidup ini, nggak hanya Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan kekuatan dan pikirannya dan kekayaannya, dia pasti akan gagal dan kecewa. Saya sudah alami itu. Karena bapak saya dulu banyak ternaknya, banyak kerbaunya, banyak lembunya. Maka oleh karena itu dia berkata, gak usah kau sekolah, makan saja kau katanya. Selama kau yang menjaga lembu dan kerbau itu, nggak ada di tengah yang mati katanya. Kalau kau mau makan katanya, kalau kau mau untuk mengangon, kau beli jam tanganmu, kau beli temmu, kurang apa lagi. Tetapi pikiran manusia bertolak belakang dengan pikiran Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai pertama, saya begitu tamat SD, mau udah ujian IPTA, datang mendiang mama saya tanya dukun.
Oh gila, lulus akan merasa permen itu katanya. Maka apa kata dia tadi? Hong kali hong kok. Lulus katanya. Nggak mungkin lulus. Jadi kalau melanjut ke SMP, ya si SD pun nggak lulus, macam mana mau melanjut ke SMP? Saya tak pendidikan, saya jalani. Begitu keluar pengumuman, keluar namanya yang lulus cukup sendiri. Puji Tuhan dalam hati. Melamar ke SMP Negeri Tabanjaya SMP 1, lulus. Sehingga disitulah maka seperti firman Tuhan, pikiran manusia bertolak belakang dengan pikiran Tuhan. Setelah itu apa kata dengan bapak saya? Sudah cukuplah itu, bukan berkali kau baca dan menulis. Tetapi keinginan saya menjadi pegawai negeri. Dapat kabar ada pengiriman pegawai negeri di Departemen Penerangan. Saya coba melamar. Luar biasa hasilnya. Kenapa saya katakan luar biasa hasilnya? Saya testing bulan 8 tahun 82, SK terhitung 1 Januari tahun 82. Ya kan aneh itu kan. Duluan keluar SK daripada kelulusan. Itu yang namanya baru mujizat. Kenapa kata Tuhan? Berarti kita bukan manusia biasa. Kita adalah pilihan Tuhan. Tetapi karena kita tidak tahu, sehingga kita diombang-ambingkan seperti kapal di tengah laut. Jadi karena sakit jahatnya saya, begitu masuk SMA 3 bulan lagi baru ETA, saya tampari guru kelas sama kepala sekolah. Pecat. Orang memang anak kurang ajar. Apa kata mendengar bapak saya? Sudah saya bilang aku gak usah sekolah, permakan saja. Tapi prinsip saya lain. Harus jadi pegawai negeri. Kalau nggak bisa jadi pegawai negeri, harus seperti Joli Sepiring, penjahat umum. Itulah cuman keinginan saya dari dulu. Sehingga apa yang terjadi? Begitu diterima jadi pegawai negeri, saya ditempatkan di Departemen Penerangan Kota Bali Binjai. Tetapi karena si Gus Dur diangkat jadi presiden, diterangi gelap sama dia untuk apa? Dia penerangan. Bubarkan saja penerangan itu katanya. Karena diterangi pun gelap dia, nggak bisa melihat. Begitulah seluruh kehidupan umat manusia itu. Sehingga apa yang terjadi? Kami perang hilang di rumah sama orang rumah. Sehingga ada beberapa orang pendeta datang ke rumah menginjili saya. Terakhir saya bilang, Pak Pendeta Sandiaga, coba siap-siap kamu ya. Jangan nanti malu kamu begitu. Tahu kami ini siapa ini? Kepala ini nggak pernah ada orang berani meja. Orang aku itu bisa. Apa katanya? Jangan kamu coba Tuhan. Begitu dia pulang dari rumah, selama 4 malam, saya ambil puri tonggal katakan karo. Begitu saya ambil puri tonggal itu, asal saya panggil rohnya malam. Begitu saya bebas, hilang. Begitu saya baca, hilang. Jago juga begitu di situ. Sesudah 8 hari, datanglah aku ke gereja Pasar Jumat. Maka apa kata yang pendeta Suminga itu? Hari ini kami melapari diri, tidak makan dan tidak minum. Tidak lama lagi maka Pak Sepiringnya datang kemari, tidak makan dan minum.
Mana mungkin, apa kau bilang ini dalam hati? Siang saja tak makan terbang piring, saya pikir. Itulah karena kata hati saya, karena keinginan saya. Tetapi beda dengan Tuhan. Datang pendeta tadi, masih miring. Bulan depan kita harus ke Bandung mengikuti rapat GKKIC Indonesia. Saya bilang, saya kan belum pendeta, Pak. Dalam surat itu kan pendeta katanya. Itu kan kata orang. Kenapa yang menentukan katanya? Nah, ya, haleluya, saya bilang. Dan begitu selesai dibilangkannya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini betul-betul panggilanmu, nyatakan kuasamu. Aku akan genapi firman-Mu, Tuhan. Mulai hari Kamis ini, saya akan melakukan doa dan puasa. Sampai hari Sabatmu tiba, baru saya buka puasa. Saya lakukan. Nggak ada terasa lapar, nggak ada terasa haus. Sesudah buka puasa baru nasi bubur susu 1 sendok. Pak sendiri hari ini kita melayani ke Gorongbang. Jalan ke Gorongbang ini jalan hutan. Entah ada yang bilangnya gembala ini situ. Berangkat kami ke sana, ada satu orang ibu, anaknya pendeta juga. Sudah 5 tahun nggak bisa kemana-mana. Dia dibilang lumpuh enggak, tapi duduk pun tidak bisa. Apa kata yang pendeta sebelumnya itu? Shalom, kata dari bawah. Kata ibu ini. Nggak usah lagi gitu ngomong. Salam bilang katanya. Shalom. Hari ini kakak sudah sembuh. Sudah aku bawa nama Tuhan yang luar Tuhan. Rupanya karena buka puasa tadi, tahu dia doa itu berkuasa. Sampai di situ maka saya bilang, apa yang sakit nak? Enggak tahu lagi. Semua dari umur ke sampai ujung kaki. Oke, kalau gitu mari kita doa. Dan kami doa. Saya tanya dia sampai mana iman ibu? Iya, kalau bisa lari aku. Pendeta katanya. Haleluya. Begitu kami nyanyi, kutumpangkan tanganku. Bapak, kau lihat iman ibu yang kami kasih ini. Nyatakan kuasamu. Dalam nama Yesus berdiri. Betul saudaraku. Betul Bapak Ibu. Langsung dia berdiri. Kenapa katanya? Dia turun dari rumah ke rumah pakai tangga. Begitu dia turun sampai di bawah apa katanya? Mari parang. Karena itu dia di bawah dia masak. Bukan lagi dibukanya durian itu, tapi langsung dipotongnya di tengah. Nah, 4 biji besar. Ya, maka dulu pendeta aku udah sembuh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau puasa itu siang malam, bukan seperti family kita yang semua. Dia puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita enggak, 12 jam. Jadi mulai saya berdoa 72 jam. Maka saya sudah seringkali karena orang yang sakit, saya yang melapari diri. Udah 2 kali. Ada satu orang ibu di atas sana, ada ke gereja Bukit Sion. Bapak, aku terbeban kali sama saudara ini. Enak aja Tuhan bilang, kalau kau terbeban ya puasa kau 3 malam di tempat ini. Orang yang sakit, awak yang melapari dulu. Tapi kalau kita tanya Tuhan, maka Tuhan berikan jawaban. Maka oleh karena itu, Raymond apapun ceritanya, kalau rumah
tanda itu nggak akan bangun dengan doa, nggak usah cerita. Mereka satu lagi berdiri. Tetapi jelas karena saya tetap berdoa dan mengharap pertolongan dari Tuhan datang. Begitu kami doa malam jam 9 malam, Tuhan katakan sudah puas tak Tuhan? Udah Bapak, ampun. Kau sudah berkenan itu. Orang nggak minta tolong dia doakan, kau doakan. Kurang kerjaan kau. Ih, alhamdulillah aku berdoa. Bila sampai bukan ambil anggur yang dari dalam itu, nggak tahu waktu mana tempatnya. Kami berlemari, langsung ketahuan tubuh sendiri dengan anggur Yerusalem itu. Seperti ular. Ular itu juga kalau kita potong sedikit, nggak mati, dia masih bisa hidup, nggak bisa berbuat itu. Ya, tenaga kita tambah ini gitu. Gak ada lagi sesak di mana pun ini gitu. Iya begitu ala kata. Tapi masih cari kan karena Israel sama siapa. Bapak Ibu, bayangkan dalam tempo 1 minggu hilang berat badan saya 12,5 kilo. Tapi karena berkat pertolongan Tuhan tadi, hanya dengan doa pentahilan itu, saya disembuhkan oleh Tuhan sehingga saya hari kuat dapat melayani pernikahan ini dengan sempurna. Maka oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam hidup kita supaya Tuhan tetap terkenal. Hanya Tuhan pengaduan kita, hanya Tuhan kekuatan kita. Saya tidak pernah mengharapkan apa pendampingan dari orang lain. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Apa saja yang saya butuhkan, Tuhan tak pernah hendak kabulkan. Berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, selalu hidup dengan rukun dan damai, baik dalam waktu susah maupun senang, dalam waktu sehat maupun sakit, di sepanjang hidup ini. Saya, Erna Lintong Marcelina Girsang, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mengambil engkau, Raymond Dennis Sembiring Pelawi, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, selalu hidup dengan rukun dan damai, baik dalam waktu susah maupun senang, dalam waktu sehati maupun sakit, di sepanjang hidup ini. Saya, Raymond Dennis Sembiring Pelawi, mengambil engkau, Erna Lintong Marcelina Girsang, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dan cincin ini sebagai tandanya. Saya, Erna Lintong Marcelina Boru Girsang, menerima engkau, Raymond Dennis Sembiring Pelawi, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, dan cincin ini sebagai tandanya. Puji nama Tuhan, pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2005, aku sebagai hamba Tuhan, teman sekerja Tuhan, gembala GKKI Cinta Kasih Injek, pada hari ini aku akan mempersatukan dan memberkati
Raymond Dennis Sendiri Belawi dengan istrinya Erna Lintong Marcelina Girsa. Maka mulai sekarang dalam nama Bapa dan Roh kita biarkan hidup Tuhan, sahlah kalian menjadi suami istri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tapi karena Tuhan sudah mempersatukan mereka menjadi satu daging. Katakan kepada orang tua, Bapak, Mama, inilah istriku yang sah. Bapak, Mama, terima kasih telah membesarkan aku sampai saat ini dan mendukung aku. Dan ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup Mama. Dan di sampingku ada Erna sebagai pendamping hidupku. Terimalah dia sebagai anak di tengah keluarga Mama. Anggaplah dia sebagai anak Mama. Inilah calon pendamping hidupku untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang selalu mengajarkan aku. Terima kasih buat atas segala ajaran-Mu. Aku sebagai anak akan mengabdi kepada orang tua. Terima kasih Bapak. Kepada orang tua, suami istri supaya meletakkan tangan di atas kepalanya dan memberkati anak itu. Terima kasih pada kesempatan ini di atas menindak di tempat ini anakku, anak kami Raymond dan anak kami Erna. Atas nama Tuhan saya sebagai ayah di tengah-tengah keluarga sendiri meridhoi, memberkati keluarga kalian, keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang penuh sukacita, penuh berkat, berlandaskan firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Kami selaku orang tua, saya selaku ayah anakku, menerima apa yang kamu inginkan, kamu harapkan, menerima apa adanya anak kami, permain kami Erna di tengah-tengah keluarga Belawi. Itu yang sudah kami siapkan hati kami. Tuhan yang menyiapkan hati kami untuk menerima dengan sukacita kedatangan tamu keluarga kita, permain kami Erna bersama tengah-tengah keluarga. Hanya itu doa kami. Tuhan yang memberkati tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Amin. Jangan di situ dulu. Jangan di sini fotonya. Jangan di sini. Udah, cuma udah yang bisa mengganti jadi mama dan bapak. Izinkan Erna untuk berumah tangga kembali. Doakan Erna untuk menjadi keluarga yang baik. Mangguda dan keluarga kita yang disediakan yang bisa. Erna minta tolong ya sekarang ini. Inilah Abang Raymond menjadi teman hidup Erna sampai selama-lamanya. Kiranya udah bisa menerima Abang sebagai anak seperti Erna juga. Cuman itu yang bisa Erna minta tolongin sama udah saat ini. Terima kasih. Kepada guruku Erna, saya menangis sedang. Itu menangis bahagia.
aku Bapak Udamu dan Mengudamu sangat bersuka cita, sangat berbahagia. Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya Tuhan boleh kabulkan saat ini. Engkau telah membawa Ella kami, Raymond, ke depan kami. Dan saat ini Bapak Uda akan merestui pernikahan ini, dan doa kami akan selalu bersama dengan keluarga yang akan kalian bentuk. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kalian, yang akan memberikan kekuatan dan juga memberikan hikmat kepada kalian agar mampu Raymond menjadi nakhoda dalam keluargamu nantinya, nak. Jadilah Ella kami Raymond menjadi nakhoda di bahtera rumah tangga ini. Dan engkau baru Erna bersiaplah mengarungi samudra bahtera keluarga yang kalian bentuk. Dukung Raymond, jadilah menjadi keluarga yang menjadi teladan, menjadi contoh, dan jadilah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya keluarga yang akan kalian bentuk ini adalah keluarga yang akan di pasu-pasu nebatama Yasyam Nadua. Terima kasih. Sama kita naikkan lagu Terima Kasih Yesus sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kedua mempelai juga bangkit berdiri. Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita pulang dari tempat ini, mari kita mengangkat tangan kita dua-dua. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih buat acara pernikahan ini Raymond Dennis menjadi pelawi serta dengan Erna Lintang Marselina Bu Irsa. Semuanya berjalan dapat sesuai yang akan dirindukan.
Kiranya semua ini Bapa dapat menjadi kemuliaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka apabila sebentar Tuhan kami akan kembali dari tempat ini, Bapa pulang ke tempat kami masing-masing. Bapa temani jaga lindungi sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tibakan kami di tempat juga penuh dengan sukacita. Demikian juga Bapa acara datang yang akan dilakukan sebentar lagi di tempat ini. Biarlah Bapa sedang menuntun dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya. Sehingga semuanya Bapa dapat berjalan sesuai yang kami rindukan dan dapat menjadi kepujian bulan bulan ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Saudara-saudara kesimpulan mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Berkat tiga berganda yang sudah diwariskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan diwariskan juga ke kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berbanggo suwe arin duduana mindo pasu-pasu mentuhan di bata emadalana kita pulungi jenda ku sangkep geluh ras teman-teman Alo kelah dage tenah kami indah si keleng-kelengan lah kena duana ulah kam lupa dahi tenah kerja terlebih-lebih man kaling bunta si empo kelangin deharandu jadi